Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan, meninggalkan buat kita sekalian satu tuntunan hidup, satu pedoman hidup yang amat berharga bagi semua manusia. Sepanjang manusia itu mampu memahaminya, menghayati serta meresapinya, kemudian mampu pula mengamalkan dalam kehidupannya, maka dijamin yang bersangkutan akan selamat sepanjang masa, selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diingatkan dari ayat ini agar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Di sini mengingatkan kita bahwa yang pertama, kalau orang itu beriman belum cukup kalau tidak dia bertakwa. Dan kita perhatikan, kalau diterjemahkan takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka orang yang beriman itu akan terbagi empat. Yang pertama, orang beriman melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah. Dan itulah hakikat takwa yang sesungguhnya. Namun ada juga yang kedua, dia beriman melaksanakan perintah Allah tapi tidak menjauhi larangan Allah. Perintah dilaksanakan tapi larangan tidak dihindari. Banyak orang yang seperti itu. Artinya dia sholat, dia saum puasa, dia zakat, bahkan mungkin dia haji. Tapi yang namanya berjudi masih dia lakukan, yang namanya mabuk-mabukan masih dia kerjakan. Kan ini termasuk yang kedua. Dia beriman, perintah laksanakan, tapi larangan tidak dihindari. Kemudian yang ketiga, perintah memang tidak dilaksanakan, tapi yang namanya larangan dia hindari betul. Jadi walaupun dia tidak sholat, dia tidak saum, tidak puasa, dia tidak zakat, tapi yang namanya berjudu dia tidak pernah, yang namanya mabuk-mabukan dia hindari. Nah, ini kelompok yang ketiga. Walaupun perintah dilaksanakan, tapi larangan dia hindari. Bahkan orang ini akan berkata, saya ini walaupun gak sholat, saya ini gak puasa, tapi yang namanya berjudi enggak saya. Bangga dia. Memang saya gak sholat, saya gak puasa, tapi yang namanya mabuk-mabukan, yang namanya berjudi, yang namanya main perempuan, gak pernah saya lakukan itu. Kelihatannya kan bagus betul. Tapi tidak memenuhi
apa yang dikatakan bertakwa yang sesungguhnya itu. Kemudian yang lebih parah lagi, dia menyatakan beriman, perintah tidak dilaksanakan, larangan pun tidak dia hindari. Kalau dikatakan kafir marah betul, ya saya beriman walaupun saya ini nggak sholat, walaupun saya ini berjudi, tapi saya ini beriman. Nah itulah gambaran. Maka dikatakan kita ini bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Itu kita bahas dari segi terjemahan melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah. Kemudian kalau kita perhatikan, banyak orang yang mengatakan bertakwa tapi belum yang sesungguhnya takwa. Nah, bagi orang Islam, bertakwa kepada Allah itu perintah dari Al-Quran, bukan bertakwa kepada Tuhan. Apa bedanya? Kalau bertakwa kepada Tuhan, bisa saja yang dimaksudkan adalah Yesus, bisa saja yang dimaksudkan adalah Konghucu. Karena apa? Karena semua yang beragama di Indonesia ini, yang dia mengaku Pancasila, tentu saja dia akan mengakui bertuhan. Tapi Tuhannya bukan Allah. Maka sebagai Muslim mutlak yang kita katakan bertakwa kepada Allah. Jadi artinya bertakwa kepada Allah berbeda dengan bertakwa kepada Tuhan. Mendalami yang seperti ini, maka sampailah kita pada jaga pemurnian akidah Islam. Kita sudah banyak berbicara, kita sampai kepada yang saya katakan kunci daripada persaksian la ilaha illallah. Sabtu yang lalu kita sudah sampai pada syarat la ilaha illallah. Syarat itu berarti kalau dia tidak memenuhi persyaratan ini, maka apa yang dia ucapkan la ilaha illallah, apa yang dia ucapkan, apa yang dia ikrarkan itu tidak sempurna. Baru mengucapkan tapi tidak mendalami apa yang dikatakan la ilaha illallah itu. Yang pertama, kita ulangi dulu, al ilmu, artinya dia memahami la ilaha illallah itu tanpa kebodohan. Dia tahu persis apa makna dari la ilaha illallah itu, apa maksudnya, dan apa konsekuensinya. Jadi apabila dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengerti maknanya, dia mengerti maksudnya, dia tahu konsekuensinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-yakin. Yakin tanpa keraguan. Kalau dia sudah mengatakan yakin, tidak ada sedikit pun keraguan pada dirinya dengan mengucapkan la ilaha illallah itu. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya,
kemudian tidak ragu-ragu, yakin betul. Itu yang kedua syarat daripada la ilaha illallah. Syarat yang ketiga, ikhlas. Ikhlas di sini mengandung arti ikhlas itu tanpa syirik. Arti kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, dia akan tidak melakukan la syarikalak, tidak mensyarikatkan Allah. Yakin Allah itu hanya satu, yakin Allah itu esa. Dia tidak mengatakan masih ada kekuatan lain, masih ada keyakinan lain. Jadi apabila dia ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, jelas dia tidak akan percaya adanya kekuatan dukun, dia tidak akan percaya apa yang dikatakan oleh paranormal. Seperti sekarang ini kan ada yang mempertanyakan, kayaknya manusia Indonesia ini banyak yang sudah menyamai Tuhan. Mengapa? Sudah bisa memprediksi virus corona itu sampai bulan Maret 2022. Ini kan mendahului kekuatan Allah. Makanya kalau kita berbicara agama, gak bisa sembarangan ngomong itu. Sedangkan Nabi saja tidak tahu, hanya tahu tanda-tanda. Apalagi hanya manusia biasa hidup di Indonesia mengatakan Islam tapi nggak sholat. Kira-kira seperti itu. Ikhlas tanpa syirik. Yang keempat, as-siddiq, benar, jujur, tanpa dusta. Jujur dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia menafikan ada Tuhan yang lain, dia mengisbatkan Allah itulah Tuhan. La ilaha illallah. Jujur, benar, tanpa kedustaan. Kita lanjutkan yang kelima, al-mahabbah, cinta. Nah, cinta tanpa kebencian. Jadi kalau namanya dia sudah cinta, gak ada sedikit pun kebencian. Cinta dia kepada Allah, tidak ada sedikit pun ada rasa benci kepada Allah. Ya kalau namanya sudah cinta kepada Allah, apapun yang dia terima, apapun yang sudah diberikan oleh Allah, dia cinta kepada Allah. Walaupun mungkin ada yang dia rasakan tidak enak, tapi dia tetap aja nggak ada rasa benci kepada Allah. Karena mendapatkan musibah, lalu timbul, kok Allah ini seperti ini ya? Kan kadang-kadang orang sudah tidak terkendali berbicara seperti itu. Termasuk waktu dia dapat musibah meninggal dunia, kadang-kadang seperti itu. Nah, disinilah letaknya. Maka kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, harus memenuhi persyaratan seperti itu. Kita lanjutkan yang keenam. Lihat di situ, al-inqiyad. Taat, patuh, tanpa pembangkangan. Saya ingat dulu ada jamaah kita berkata, di sini
Pak Usni, banyak tunarungu. Saya kata, kok tunarungu? Tunarungu itu kan artinya nggak mendengar kan? Saya bingung tadinya. Setelah maksudnya ini azan sudah dikumandangkan, masih aja dia meneruskan apa pekerjaannya, nggak terpanggil oleh suara azan itu. Maka wajarlah kalau subuh itu as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Bagi yang sudah patuh, bagi yang sudah memahami la ilaha illallah, otomatis dia akan berangkat. Berbeda orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memenuhi persyaratannya, begitu diucapkan as-salatu khairum minan naum, apa kata dia? Teruslah kamu sholat, aku neruskan tidur. Saya kira seperti itu. Maka kita sangat berhati-hati betul dengan kalimat ini. Taat tanpa pembangkangan. Kemudian yang ketujuh, al-qabul. Dia terima Allah itu sebagai Tuhan dia tanpa penolakan sedikit pun juga. Yang tadi kembali ke atas tadi, la syarikalak, tidak ada syarikat baginya. Maka harus kita pahami esa dengan eka. Kalau eka ada dwi dia. Eka, dwi, tri, catur, panca dan seterusnya. Tapi kalau esa hanya esa saja, satu-satunya itu. Maka saya teringat betul dengan orang tua saya mengingatkan, kalau kita ngaji tauhid itu harus siap betul. Karena tergelincir sedikit bisa hilang ketauhidan kita. Nah, seperti ini. Al-qabul, terima tanpa penolakan. Yang terakhir, pengingkaran seluruh yang disembah selain Allah. Jadi panjang ini. Ini kunci. Setelah dipahami 7 ini, yang 8-nya pengingkaran seluruh yang disembah selain Allah. Jadi yang namanya sudah mengucapkan la ilaha illallah, gak ada lagi cerita menyembah yang lain, percaya kepada yang lain, gak ada itu. Inilah gambaran syarat la ilaha illallah. Apabila kita sudah mengucapkan la ilaha illallah belum memenuhi persyaratan ini, berarti apa yang kita ucapkan la ilaha illallah itu belum memenuhi persyaratan, atau dengan kata lain belum sempurna. Yang Sabtu yang lalu saya katakan, kita mengucapkan la ilaha illallah tapi tingkatan kita baru busnul atfal, kanak-kanak. Anak-anak kita di PAUD itu mungkin lebih fasih dia daripada kita la ilaha illallah. Tapi dia belum tentu memenuhi persyaratan ini tadi. Hanya mengucapkan la ilaha illallah, lancar dia. Tapi apa maknanya? Seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Apa maksudnya? Apa konsekuensinya? Dia nggak tahu. Maka saya katakan yakin betul saya, ini adalah kuncinya di sini kok. Jadi kalau kunci itu sudah kita pegang, insya Allah aman dan selamat kita. Nah, oleh karena itu saya lihat ada lanjutannya. La ilaha illallah itu sama dengan mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah bermakna, ini ada satu persatu akan saya sebutkan. Yang pertama, la ma'buda illallah.
Ada tak? Mungkin tidak terketik kali. Tarik aja, ada tak? Ya, belum sempat diketik berarti. La ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Itu pemahamannya daripada la ilaha illallah itu. Jadi kalau ada dikatakan la ilaha illallah, itu mengandung makna la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Yang kedua, la khaliqa illallah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Gak ada yang menciptakan. Nah bagaimana? Kita kan sering mengatakan, oh ini ciptaan si fulan, ciptaan si fulan. Apa yang dikatakan ciptaan manusia tadi tetap saja landasannya yang diciptakan oleh Allah. Ada orang membuat almari. Almari ini ciptaan si fulan. Tapi nggak jadi almari kalau nggak ada kayu. Kayunya dari mana? Siapa yang menciptakan kayunya itu? Motong-motong kayu ada perlu gergaji. Siapa yang menciptakan adanya gergaji itu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dikatakan la ilaha illallah itu mengandung arti la khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Jadi kalaupun ada yang ada di dunia ini, karya manusia ini, tetap saja dia akan kembali. Yang menciptakan bahannya itu siapa? Kan semakin dalam kita, oh sampai sebegitu yang dikatakan la ilaha illallah itu. Kemudian yang ketiga, la hafiza illallah. Tidak ada yang memelihara kecuali Allah. Berbeda di sini dengan orang Hindu. Kan orang Hindu kepercayaannya Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma yang menciptakan, Wisnu yang memelihara, Siwa yang merusak. Jadi ada bagi-bagi tugas Tuhannya. Tuhan ada yang pertama, Tuhan tugas dia menciptakan saja. Tapi yang memeliharanya, yang menjaganya siapa? Wisnu. Wisnu hanya terbatas melihara, dia nggak bisa matikan. Yang mematikannya siapa? Siwa. Itu kalau kita lihat dari Hindu seperti itu. Jadi saya pernah juga memperhatikan di YouTube itu, Tuhan Allah itu, jadi kalau kita Allah kan, yang Nasrani itu Allah dia. Tuhan Allah itu kata dia, itu yang menghidupkan. Tapi dia tidak matikan. Yang matikan itu iblis, syaitan. Lah, akhirnya tanya, Yesus itu kan Tuhan. Jadi yang mematikan Yesus itu iblis, syaitan. Nah, Anda nggak tahu maknanya. Itu ya, namanya orang mempertahankan keyakinan kan harus seperti itu. Dia matinya itu karena menebus dosa manusia. Yang saya ngambil kesimpulan, susah saya menerjemahkannya. Nah, disinilah sebenarnya sebagai muslim, sebagai mukmin harus tahu makna yang mendalam seperti ini. Kalau kita sudah tahu yang seperti ini, gak berani kita macam-macam kok.
Seperti ada nauzubillah min zalik, berniat salat, usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, takbir. Enggak begitu, itu mempermainkan itu kan. Kan ada itu kan sama-sama kita. Saya kadang-kadang, ya Allah kok sampai berani seperti ini. Bahkan ada, tidak bisa guyon-guyon yang seperti itu. Kalau saya mah senanglah masuk neraka lagi. Mengapa? Kalau masuk neraka bertemu dengan artis-artis cantik, artis-artis seksi, nauzubillah min zalik. Jangan bermain-main dalam hal yang menyangkut agama itu. Rusak nanti agama kita. Maka nanti kita sampai pada pembatalan keislaman. Kita sudah menyatakan Islam, tapi karena perkataan kita, karena perbuatan kita, karena sikap dan tingkah laku kita, sebenarnya kita sudah keluar dari Islam. Nauzubillah min zalik. Kita sudah sampai jadi la ma'budu illallah, la khaliqa illallah, la hafiza illallah. Kemudian yang keempat, la hakima illallah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Oh ada ya, alhamdulillah. Enak. Jadi nih, la ma'budu illallah. Tidak ada disembah, ini salah ini, tolong diperbaiki. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, gak ada ceritanya dia menyembah kuburan. Percaya kepada istilahnya orang pintar, mengkeramatkan kuburan, gak ada itu, mestinya seperti itu. So, kalau dia lakukan nanti kena di sini. Nah, maka kadang-kadang saya menjadi agak bingung kalau ziarah ke kuburan, yang mimpinnya kan kiai itu banyak. Kan bahkan ada acara rutin, sengaja berangkat dari Lampung ini, mulai nanti mampir di Banten, mampir di Cirebon, mampir lagi ke mana, Demak, terus sampai Surabaya, nanti balik lagi. Kalau ziarahnya kan bagus, ziarah mendoakan yang dikubur itu. Tapi umumnya nggak gitu. Dia datang ke situ, datang kuburan ini, Mbah, kami ini sengaja betul datang dari Lampung. Apa kata-kata seperti itu? Nah, maka kadang-kadang saya jadi bingung itu, karena yang memimpin istilahnya acara ziarah kan itu, yang memimpinnya itu kan kiai. Maka kalau saya tanya jamaahnya itu, ya tapi yang memimpin kami ini Pak Kiai anu Pak. Nah, di situ yang sulit kita kan. Kembali pada ini. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi bersih la ilaha illallah kita itu. Kemudian yang kedua, la khaliqa illallah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Jadi tidak ada yang menciptakan apapun yang ada di alam ini, apapun yang ada di dunia ini kecuali Allah. Allah yang menciptakannya. Maka harus dibedakan ciptaan Allah dengan ciptaan manusia yang tadi saya sudah jelaskan. La hafiza illallah. Tidak ada yang memelihara kecuali Allah. Coba bisa dibayangkan alam ini, sekian juta bintang, sekian juta planet-planet, kok nggak tabrakan? Makanya
Kalau kita melihat alam ini, akan bertambah kuat keyakinan kita kepada Allah. Mestinya. La hafiza illallah. Kita teruskan. Oh, ini tadi kita sudah sama Hakimah tadi ya. Kita ulang lagi sini. La malika illallah. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Jadi semua apa yang ini milik Allah. Apapun yang ada ini, yang punya adalah Allah. Kemudian kita ulang lagi, la hakima illallah. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang penguasa di alam ini kecuali Allah. Hapus saja ini. Ya. Tidak ada penguasa. Jadi kalaupun ada raja, ada sultan, ada presiden, kalaupun ada kita katakan dia penguasa, penguasa terbatas. Tapi yang namanya penguasa Allah, yang dimiliki Allah itu semuanya. Dah 5 kita pahami. Yang keenam, la mudabbira illallah. Tidak ada yang mengelola kecuali Allah. Allah yang memilikinya, Allah yang kuasa, Allah juga yang mengelolanya. Maka kalau dia hayati betul bagaimana kebesaran dan kekuasaan Allah, mestinya bertambah yakin dia kepada Allah. Apalagi kalau orang menunaikan ibadah haji, di bawah Ka'bah itu kan ada air Zam-Zam. Nah, kalau manusia mau berpikir, sekian juta air Zam-Zam itu diambil setiap hari, kok gak habis-habis? Kan mestinya berpikir kita, sumur kita begitu musim kemarau, seminggu aja habis airnya. Mengapa sekian juta liter katakanlah sehari diambil tidak berhenti-berhenti? Kok nggak habis? Maka dari itu saja mestinya sudah langsung dia, beginilah kebesaran dan kekuasaan Allah. Mau menggunakan akal nggak bisa itu kok. Dari mana? Katakanlah, oh itu ada air yang dimasukkan ke sana. Dari mana ceritanya? Apa ada selang dari laut dimasuk ke sana? Ada pipanya? Kan enggak. Nah, kembali apa yang terjadi di Indonesia? Kita tidak menghayati ini tadi, sehingga ada di daerah mana yang ada pabrik air Zam-Zam. Astagfirullahaladzim. Kok beraninya manusia? Ya katakanlah kalau membuat-buat yang maling, yang mencuri itu, ya jangan kaitkan dengan yang model begitu. Saya nggak tahu kalau sudah model begitu itu. Bukan hanya masalah hukum dunia di situ kok. Hukum akhirat itu. Bagaimana orang yang membelinya itu meyakini bahwa ini adalah air Zam-Zam yang datangnya dari Makkah. Mereka nggak tahu. Ternyata air yang dibor kemudian dikelola dia sehingga jadilah. Jadi katakan air Zam-Zam palsu. Orang Indonesia ini pintar betul memalsukan. Situ kelebihan orang Indonesia itu.
pintar betul membuat yang palsu. Maka selalu dikatakan hati-hati kalau palsu. Coba bayangkan, yang begitu saja itu ada kaitan. Karena yang namanya air Zam-Zam itu kan berbeda dengan air biasa. Kandungannya berbeda, barokahnya berbeda. Kok beraninya manusia Indonesia membuat seperti itu? Jadi kadang-kadang saya pikir, nah kalau model gini, kalau dia dihukum, kira-kira yang tepatnya hukuman apa? Makanya disinilah perlunya iman keyakinan itu. Nah, supaya lengkap kita teruskan. Mudabbira. Tidak ada yang mengelola kecuali Allah. La waliya illallah. Tidak ada pemimpin kecuali Allah. Artinya yang memimpin semua ini Allah. Jadi kalaupun ada yang ada pemimpin di dunia ini, pemimpin yang terbatas dia. Bukan dalam pengertian memimpin seluruhnya ini. Saya sengaja letakkan yang ke-8-nya, la razika illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Makanya kalau kita susah, mintanya kita kepada Allah. Rezeki itu hanya Allah yang memberikan itu. Kalaupun ada sipulan-sipulan yang memberi, itu melewati dia, tapi rezekinya tetap dari Allah. Makanya kalau kita terima segala sesuatu itu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La razika illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki itu kecuali Allah. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Terus, la royata illallah. Tidak ada tujuan segala sesuatu itu kecuali Allah. Maka kalau kita berbicara pedoman hidup muslim ini atau pola hidup muslim ini, yang pertama, dia hanya beribadah kepada Allah. Tidak ada beribadah lainnya. Beribadahnya hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, pola hidup muslim ini, yang menjadi pedoman hidupnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, yang menjadi tauladan hidup ini tidak ada kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Sipulan kita katakan tauladan tidak memenuhi persyaratan tauladan sesungguhnya. Apalagi di Indonesia ini selalu saya katakan, saya belum menemukan, barangkali saya salah, tidak ada pemimpin Islam di Indonesia ini. Pemimpin Islam dalam pengertian sesungguhnya enggak ada. Yang ada adalah pemimpin beragama Islam. Itu pun pemimpin beragama Islam tapi tidak konsekuen dengan ajaran Islam. Maka kita selalu berdoa, ya Allah, mohon berikan hidayah kepada para pemimpin kami, para ulama kami, ya Allah. Kalau mereka sesat, ya Allah kembalikan, ya Allah, berikan hidayah, ya Allah, berikan bimbingan, ya Allah, supaya jangan rusak masyarakat Indonesia ini. Sekarang kalau boleh saya katakan, ini sudah puncaknya sekarang ini kok. Jadi kalau istilahnya di perempatan jalan itu kan hijau, kuning, merah. Kalau kuning hati-hati dia. Ini bukan hati-hati, merah sudah kok.
Sudah banyak sekali yang sudah melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Prihatin betul kita. Mengingatkan tidak boleh. Hanya sekedar kumpul-kumpul saja. Sekedar reuni saja. Disekat dari semua kota, nggak boleh masuk Jakarta. Biasanya kumpul di Istiqlal, salat subuhnya di sana, ditutup, nggak boleh. Saya bingung, gimana orang yang nutupnya pertanggung jawab dia kepada Allah. Berani betul. Ada lagi yang menarik kok. Di satu sisi mereka melakukan Indonesia Raya. Semua berdiri. Kok petugas kita duduk aja main HP, duduk aja minum-minum. Gimana? Katanya cinta dengan NKRI. Kita bukan kritik, ngasih tahu. Itu yang terjadi. Ya katanya NKRI cinta dengan negeri ini baru diuji. Yang satu sisi melakukan Indonesia Raya, berdiri mereka. Kok di sisi lain justru dia petugas, duduk saja main HP, duduk saja dia minum-minum. Diingatkan oleh mereka, berdiri Pak, berdiri Pak, kita melakukan Indonesia Raya ini. Jadi antara perkataan dengan perbuatan berbeda. Maka kalau bagi orang Islam yang sudah paham betul dengan ajaran Islami, gak mungkin melakukan itu. Dan sudah berapa kali terjadi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak dibiayai, kumpul dengan biaya sendiri, didukung oleh masyarakat dengan memberikan sumbangan. Dari jauh-jauh berani mereka datang, biaya sendiri, semua fasilitas sendiri. Kok dicegah untuk kumpul? Itu yang terjadi. Maka saya katakan dalam hal ini kembali saya ingatkan, kita mempelajari tauhid ini, mempelajari akidah ini, tinggalkan dulu organisasi kita. Tinggalkan dulu kita partai kita. Tinggalkan dulu suku kita. Supaya yang kita bicarakan hanya masalah Islam. So, kalau nanti dikaitkan dengan partai, dikaitkan dengan organisasi dan lain sebagainya, nggak murni kita membahasnya. Jadi kalau ada organisasi, yang NU tinggalkan NU-nya, yang Muhammadiyah tinggalkan Muhammadiyahnya, yang Persis tinggalkan Persisnya. Kita bicara Islam. Jadi baju kita semua sama. Bagaimana caranya memperkuat keyakinan kita? Maka kembali tadi, kita hanya beribadah pada Allah, tugas hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua jadi pedoman kita, gak bisa kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga, yang bisa kita jadikan contoh tauladan, tidak ada kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian yang keempat, ini pola hidup Islam itu. Yang keempat, perjuangan hidup ini adalah jihad fi sabilillah. Dia berjuang tidak ada kecuali untuk Allah. Maka jangan hapus dari sejarah Indonesia ini. Kalau tidak ada pertolongan Allah,
Kalau tidak ada keyakinan besar kepada Allah, gak merdeka Indonesia ini kok. Kita tidak menghilangkan arti yang beragama lain, tapi itulah kenyataannya. Apalagi masih keluarga kita yang di Lampung ini, coba buka sejarah. Bagaimana orang tua kita dulu berangkat ke medan perang, apa yang mendorong di dadanya itu? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalaupun saya mati, mati syahid mempertahankan bangsa saya. Kan itu tekad mereka. Maka begitu maju, hilang semua rasa takut itu. Sambil takbir mereka maju. Allahu Akbar. Tapi sayangnya, coba buka sejarah. Yang model-model gini kan nggak dibuka itu, nggak ditulis di sejarah. Nah ini kewajiban kita. Dan yang model begini harus kita ungkapkan dengan generasi muda kita. Karena mereka nggak tahu sejarah itu. Apalagi kalau kita berbicara begini kekejaman PKI itu, mereka nggak tahu. Apalagi yang dia terima tulisan-tulisan dari anak cucunya PKI. Mereka putar balikkan. Mereka yang jadi korban. Padahal kita tahu persis kok. Yang jadi korban yang pertamanya itu adalah umat Islam, tokoh-tokoh bangsa ini. Nah, hanya saja kita orang Islam ini harus sadar betul. Sering ditipu orang, tapi masih juga mau. Coba kalau kita lurus betul. Nasakom, ini saya buka lagi sejarahnya. Nasional Agama Komunis. Ini taktik dan strategi ini kan. Bagaimana supaya kita ini bisa diterima oleh masyarakat? Bikin kelompok ini. Nasional Agama Komunis. Masyumi tidak mau terima itu kok. Maka Masyumi akhirnya kan dibubarkan. Siapa yang mewakili agama? NU mewakilinya. Yang lain gak mau. Nasional PNI, agamanya wakil di NU, kemudian komunisnya PKI. Kita dikelabui. Akhirnya bagaimana? Yang tiga ini akrab kayaknya tadi. Kita nggak tahu kalau yang pertama dengan yang ketiga ini memang sudah satu dia. Yang di tengah ini yang kejepit, ujung-ujungnya yang jadi korban siapa? Saya nggak tahu, itu ribuan kan yang sudah jadi korbannya itu. Yang tadinya sahabat seolah-olah. Maka dikhawatirkan sekarang ini Nasakom jilid 2. Kira-kira yang tiga ini siapa? Ada orang yang memprediksi. Nasional diwakili oleh PDIP. Agama diwakili oleh Islam Nusantara. Sering orang mengatakan nggak ada. Gimana buktinya ada? Cuman belum ngangkat benderanya aja kan? Ya bendera itu pun sebenarnya dengan tidak resmi sudah muncul dia. Nah, saya berharap betul umat Islam sadar ini kok. Maka kita pelajari ini. Ini sama awal yang tadi, sama aja dengan ini. Ini kan gambarnya sebelum ini tadi. Nah, 8 terakhir.
La royata illallah. Tujuan segalanya ini tidak ada kecuali Allah. Maka pola hidup Islam itu, tujuan hidup kita adalah mendapat ridha Allah, karunia dan ridha Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi ridwana. Yang dia cari tidak ada lain kecuali ridha Allah. Kumpul kita subuh ini, menahan kantuk kita ini, mencari ridha Allah. Sebelumnya kita sholat, berjamaah kita sholat, yang kita cari ridha Allah. Keluar dari masjid ini mencari rezeki kita, rezeki yang mana? Rezeki yang mendapat ridha Allah. Apapun yang kita lakukan, tidak ada lain kecuali dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Jadi 5 pola hidup Islam. Yang pertama, tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah. Yang kedua, pedoman hidup kita Al-Quran dan Sunnah. Tauladan hidup kita yang ketiga Rasulullah. Perjuangan hidup kita adalah jihad fisabilillah. Kemudian yang kelima, yang kita harapkan adalah ridha Allah. Apabila ini kita laksanakan, tampaklah kita sudah konsekuen dengan ucapan la ilaha illallah. Apabila keluar dari ini, nanti kita akan sampai yang namanya pembatalan keislaman. Nanti kita baru masuk Islam sekarang. Nanti kalau enggak benar-benar keluar kita dari Islam, nanti kita sampai mungkin diketik juga ada sketnya bagaimana proses dari bukan Islam kepada Islam. Bagaimana prosesnya? Kemudian bagaimana prosesnya Islam kemudian keluar dari Islam. Ini barangkali yang kita bahas subuh ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridha Allah. Mungkin ada yang menanggapinya atau untuk memperkuat keyakinan kita, untuk kemantapan kita. Dan ini di samping saya sampaikan sebenarnya ada satu harapan saya, supaya umat Islam memahami ini. So, kalau dia sudah memahami ini, insya Allah Islam itu akan kuat dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Apabila kita bercerai-berai, orang lain akan masuk, kita akan hancur. Jangan berpikir 2024. Yang kita khawatirkan sebelum 2024 apa yang akan terjadi, itu persoalannya. Itu yang paling kita takutkan. Karena apa? Gimana ini kok? Ini kita bukan mengkritik pemerintah. Bangun infrastruktur. Apa memang perlu betul? Mungkin karena kebodohan saya. Apa gunanya yang namanya jalan yang di Papua? Kalau istilahnya kan lintas Sumatera, lintas Kalimantan, sekarang di Papua dibuat juga jalan. Apa istilahnya yang bebas hambatan ini kan? Tol. Kira-kira apa sih gunanya? Orangnya saja masih bisa dihitung. Akhirnya kan timbul seuzon orang. Oh gini Pak, itu dibuatkan jalan. Nanti kalau ada orang masuk kan sudah mudah, ya sudah ada jalannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kekeliruan aja kita. Tapi yang kita takutkan kan itu. Kita bukan mengkritik. Apa sih gunanya? Ini secara ya, ikhlas ini kita berkata. Yang buat kereta cepat
Jakarta-Bandung yang macetkan pembuatannya. Kira-kira manfaatnya untuk masyarakat apa? Dan itu bangunnya ngutang. Ngutang, kalau nggak kebayaran, dikasihkan. Ya udah tahu, mungkin ilmu kita yang nggak sampai gitu ya. Nah, tapi itulah. Gimana caranya umat Islam ini, bangsa ini sadar ini. Jadi mohon maaf, jadi kalau ada orang mengatakan, kalau ngaji itu ngaji aja Pak, jangan politik. Ya gimana? Gara-gara kita nggak boleh ngaji politik lah maka kita hancur ini kok. Jadi maksudnya orang-orang itu kalau di masjid itu yang bicarakan iman saja, bicarakan sholat saja, nggak usah bicara tentang bagaimana kehidupan mereka. Sedangkan Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu udhulu fis-silmi kaffah. Jangan pisah-pisahkan antara agama dengan kehidupan, agama dengan pemerintahan, agama dengan kemasyarakatan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita pisahkan, inilah yang terjadi. Kemarin saya khotib di Al-Muawadah. Saya katakan umat Islam harus berupaya, berusaha jangan sampai negara ini menjadi negara sekuler, negara komunis. Kalau kita mau selamat, negara ini harus negara beragama. Apabila menjadi negara sekuler, negara komunis, maka kita akan beribadah menghadapi kesulitan. Coba ini aja sudah mulai ada contohnya, coba. Orang sengaja mau kumpul ke Jakarta, Istiqlal ditutup. Nah, bisa dibayangkan ribuan orang tuh akhirnya sholat di mana? Kalau tadinya kan masjid Istiqlal yang besar itu bisa nampungnya. Nah, nanti kalau saya ngomong, oh Pak Ustaz ini mendukung reuni 212 ini. Nggak dukung, tapi perjuangannya kan seperti itu. Maka kemarin saya buka HP itu, nangis saya kok. Saya kok nggak bisa berbuat seperti mereka. Karena nggak boleh pakai kendaraan dari Ciamis, mereka jalan. Dan masyarakat sekitarnya mendukung semua. Kok ada kelompok yang melarang ini? Seperti kata Ketua Umum Majelis Ulama Sumatera Barat, kami cinta NKRI. Dari Minangkabau, Sumatera Barat itu sudah banyak tokoh-tokoh di Indonesia ini kok. Tapi jangan ganggu agama kami. Inilah yang harus kita tanamkan kepada masyarakat Islam. Minimal bagaimana caranya keluarga kita, masyarakat sekitar kita, baru masyarakat secara keseluruhan. Karena kembali saya katakan tadi, kuncinya di sini. Setelah kita membahas sebelumnya, kuncinya ada di sini. Bagaimana caranya? Kunci ini kita pegang. Sekali lagi, kalau mungkin ada yang menanggapi atau memperkuat apa yang kita bicarakan, atau yang sudah kuat, nggak perlu diperkuat lagi. Sudah cukup? Nah, baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.